Bang, tadi bang, ayo kok dia bang. Korban. Halo pemirsa, dituduh mencuri handphone, seorang bocah tewas diduga dianiaya di kapal feri KM Dharma Kencana 7 saat dalam perjalanan dari Padang menuju Manado, Sulawesi Utara. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 untuk jajaran muda. 86. Diduga korsleting listrik, sejumlah kios sembako dan bengkel motor terbakar di Tarakan, Kalimantan Utara. Warga dan para pedagang panik tak bisa menyelamatkan barang berharga. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api yang menghanguskan 6 bangunan kios dan bengkel di Jalan Aki Balak, Tarakan, Kalimantan Utara. Sebuah bengkel motor ikut terbakar, seluruh motor berhasil diselamatkan. Kejadian bermula ketika api tiba-tiba muncul di dapur sebuah kios. Material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Tahu pas mau ke belakang baru lihat sudah ada api ya. Apinya itu sudah membesar atau gimana? Sempat dengar ledakan atau gimana, Mbak? Tidak ada. Itu posisinya Mbak lagi ngapain? Jaga di depan. Jaga di depan yang terbakar ini. Petugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Kebakaran terjadi di Mapolres Kediri Kota, Jawa Timur. Api diduga berasal dari kabel listrik yang menjalar hingga membakar isi ruangan. Petugas bahu-membahu memadamkan api yang membakar gudang Satuan Sabara Polres Kediri Kota, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat api cepat merambat dan membakar ruangan lain. Petugas berupaya menyelamatkan sejumlah barang dari dalam ruangan. Kebakaran berawal dari percikan api yang muncul pada kabel listrik di luar ruangan. Apinya kan kiri tapi di dalam tidak besar. Asapnya belum banyak ya. Itu kabel yang di luar itu, kabel listrik itu? Iya, kan yang tembus dari sebelahnya kaca itu kan ada kabel. Tidak ada korban, polisi selidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Akibat sakit kepala saat mengemudi, sebuah angkot menabrak angkot lainnya saat sedang menurunkan penumpang di Jalan Raya Pelabuhan, Jakarta Utara. Akibatnya 3 penumpang angkot luka-luka. Petugas berupaya mengevakuasi 2 minibus angkutan kota yang terlibat tabrakan di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 3 penumpang terluka akibat kencangnya hantaman. Kejadian bermula ketika angkot 01 jurusan Pulau Gebang Tanjung Priok berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan penumpang. Tiba-tiba angkot Jak 29 jurusan Tanjung Priok Sukapura menabrak dari belakang. Angkot 01 terpental hingga naik ke trotoar dan mengalami kerusakan cukup parah.
Penumpang yang sedang turun terjatuh, sementara penumpang yang duduk di bagian depan terjepit. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga kecelakaan akibat sopir mengalami sakit kepala sehingga tak bisa mengendalikan kendaraan. Bawa Pak, mau baru mau nurunin ke sesen kiri, dia ditabrak. Penumpangnya luka-luka nggak Pak? Penumpang ada yang luka ini tadi untuk rumah sakit dibawa sama keluarganya, harus turun di sini. Penyebabnya apa tadi? Pala di pala itu diam palanya ya. Tiba-tiba lagi nyetir. Iya, nggak tahu nabrak langsung udah nggak anu lagi udah kaget. Bapak jalan di jalur kiri apa di tengah tadi? Tetap kiri, Oh, di kiri dua-duanya di kiri. Kasus ini dalam penanganan petugas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemicu 17 mobil terlibat tabrakan beruntun di tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat diduga akibat sebuah bus mengalami remblong. Bus melaju kencang, menabrak mobil di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun dari belakang. Puluhan penumpang luka dan mobil ringsek. Dalam rekaman video amatir ini, sejumlah mobil rusak parah setelah terlibat kecelakaan di ruas tol Cipularang kilometer 92 Sukatani, Purwakarta. Puluhan penumpang mengalami luka. Kecelakaan beruntun terjadi dari laju kendaraan arah Bandung menuju Jakarta. Menurut para korban, mobil yang ditumpangi tiba-tiba ditabrak dari arah belakang secara cepat. Duduk paling depan kan, Terus tiba-tiba ada apa tuh kayak benturan keras dari belakang. Udah deh, saya udah nggak inget, terus udah gelap pikirannya, udah terpotang-pating sana sini, terus berhenti di kilometer berapa? 90 ya? Di 92. Ya, berhenti di 92, udah dari situ udah ngeblank, udah ngelihat kanan, kiri, depan, udah mobil, udah banyak berserakan, udah banyak yang minta tolong. Jadi kita sedar, tiba-tiba di belakang itu ada suara dar, dan beberapa saat kemudian udah nabrak tuh bis. Pertama terlibat kecelakaan di posisi berapa Pak? Kayaknya nggak tahu, cepet sih kejadiannya, hanya berapa detik itu udah sampai ke saya. Bapak di depan, paling depan atau? Di depan ada, ini depan, paling depan itu ringsek. Terus saya terhenti karena nabrak tembok sebelah kanan. Sebanyak 23 korban kecelakaan menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sebagian besar korban mengalami luka patah tulang dan akibat memar benturan. Korban yang mengalami luka ringan sudah pulang, sementara 15 orang menjalani perawatan intensif dan 8 berada di ruang perawatan. Lukanya luka sedang aja sih semuanya, rata-rata luka sedang. Bagian apa aja Pak? Kebanyakan ada yang patah tulang, ada yang memar-memar, sama yang lecet-lecet juga. Yang patah tulang berapa orang? Kurang lebih ada 5-6 orang. Menurut Kepala Induk PJR Tol Cipularang, kecelakaan beruntun diduga akibat bus penumpang laju prima. Jadi diduga sampai saat ini masih kita telusuri dulu apakah ada gangguan atau trouble, nanti kita cek kembali nanti pada saat di penyelidikan. Jadi dugaan sementara penyebabnya dari bus itu? Kalau dari informasi yang kami dapat, bus dari paling belakang menuju ke paling depan. Polisi melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan beruntun melibatkan petugas Dinas Perhubungan dengan memeriksa kelaikan bus penumpang laju prima yang berada di posisi belakang. Untuk melihat kondisi kendaraan penyebab terjadinya kecelakaan ini, apakah ada kerusakan di kendaraan, apakah itu nanti ada human error dari pengemudi kendaraan tersebut. Selain pemeriksaan kelaikan bus, polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir bus. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang penumpang wanita yang hilang akibat bus pariwisata terjun ke jurang di Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan tewas tertimbun tanah. Menyebabkan 4 korban tewas, sopir bus ditetapkan sebagai tersangka karena mengantuk saat mengemudi. Tiga hari pencarian, tim SAR akhirnya menemukan jenazah Siti Munawaroh alias Anti, penumpang bus pariwisata yang terjun ke jurang di Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tubuh wanita berusia 30 tahun warga Sumedang ini ditemukan tertimbun tanah sedalam 1 meter di tebing. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Akibat kecelakaan, 3 penumpang dan seorang kernet bus tewas.
Karena mengantuk saat mengemudi, sopir bus pariwisata Dedi Kurnia, 52 tahun ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pengemudi bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di TKP Raja Polah sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ada unsur kesengajaan di situ karena sudah mengetahui kondisi si sopir sudah mengetahui kondisinya bahwa dia dalam kondisi ngantuk tapi tetap masih memaksakan mengemudikan kendaraan tersebut. Bus pariwisata City Trans Utama yang ditumpangi rombongan guru SD dari Jatinangor, Bandung ini terjun ke jurang sedalam 20 meter usai menabrak pohon. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Bandung menuju Pangandaran. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kedatangan jenazah Siti Munawaroh, korban kecelakaan bus pariwisata di Sumedang, Jawa Barat, disambut isak tangis keluarga. Jasad korban ditemukan tertimbun tanah 1 meter setelah 3 hari pencarian. Kedatangan rombongan mobil jenazah Siti Munawaroh 30 tahun disambut isak tangis keluarga setibanya di rumah duka di Dusun Cisempur, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan tim SAR setelah 3 hari dilakukan pencarian. Usai disolatkan, korban segera dimakamkan. Tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu yang menjerit, dan seketika itu pun dalam bus hitam dan badan terguncang bolak-balik, dan setelah itu posisi sudah berbeda, anak saya sudah tidak ada di dalam pangkuan saya. Korban tewas Siti Munawaroh menumpang bus pariwisata bersama suami dan anaknya untuk berlibur ke Pangandaran. Namun akibat sopir mengantuk, bis terjun ke jurang yang dilalui sungai di kawasan Raja Polah, Tasikmalaya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva melaporkan. Hanya karena tidak diberi pinjaman Rp150.000, seorang karyawan di Sintang, Kalimantan Barat membunuh bosnya. Karyawan toko ban tersebut menghabisi korban secara sadis. Kepolisian mendatangi jembatan Rokan 30 Penyanggak di Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Pada lokasi ini, jasad Susanto, 62 tahun pemilik sebuah toko ban ditemukan. Peristiwa berawal saat pelaku Roni, 27 tahun karyawan toko ban tersebut, ditolak korban saat meminjam uang Rp150.000 karena Roni baru saja bekerja sejak awal Juni ini. Pelaku yang sakit hati menghabisi korban saat berada di meja kasir. Jasad korban sempat disimpan sebelum pelaku pulang ke rumahnya. Pelaku tertangkap di rumah kontrakannya. Menggunakan karung, pelaku membuang jasad korban sejauh 30 km dari lokasi kejadian sebelum akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian. Menyinggung membawa-bawa orang tua, Pak. Karena saudara merasa tersinggung? Iya. Nggak ada, Pak. Sebelumnya tidak pernah ada masalah? Nggak ada, Pak. Kasus ini berdasarkan aduan seorang kepala lingkungan lokasi toko ban tersebut berada. Beberapa hari terakhir tidak ada aktivitas dan penghuninya telah lama tidak terlihat. Barang bukti potongan besi dan karung disita polisi. Di mana toko aneka ban milik korban sudah selama 11 hari terlihat selalu tutup dan tidak ada aktivitas sama sekali. Dari hasil laporan saksi tersebut, dari jajaran Polsek Sintang Kota dan Polres Sintang langsung menuju ke TKP, ke toko ban di Jalan MT Haryono kilometer 4 dan melakukan olah TKP. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi melaporkan. Aksi pencurian cabai merah kembali terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku yang mengendarai mobil menggasak 1 karung cabai merah keriting seberat 35 kg yang baru dipanen petani.
Sekelompok pencuri beraksi membawa kabur 1 karung cabai merah milik petani yang baru dipanen di Desa Giri Mulya, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku yang mengendarai mobil menggasak 1 karung cabai merah keriting seberat 35 kg yang diletakkan korban di pinggir jalan. Korban yang baru panen 2 karung cabai baru menyadari cabainya dicuri ketika akan menyimpan karung kedua. Dikaput dulu kan itu tidak lama cuma ngaput karung aja itu, lalu diambil aja ke jalannya, itu sudah tidak ada. Sekarang lagi dicek dan mudah-mudahan sebentar lagi dapat dicek, dapat didapatkan orang ditemukan ini. Pelaku pencurian diburu polisi. Pekan lalu seorang petani Desa Giri Mulya juga mengalami pencurian 2 karung cabai saat akan dipanen. Mahalnya harga cabai hingga Rp120.000 per kilogram membuat cabai jadi incaran pencuri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga mengejar pria pelaku pelecehan seksual di pusat perbelanjaan di Tangerang Selatan. Korban anak di bawah umur diduga lebih dari 1 orang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Lebanon